Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anisha Autaripstiani. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Matematika Universitas Sanata Dharma tahun 2026. Nah, di sini saya akan merefleksikan terkait pembelajaran yang sudah saya dan teman-teman saya lakukan waktu di SMA Negeri 9 Yogyakarta. Nah, dari pembelajaran tersebut saya menyoroti ada dua hal, yaitu terkait manajemen waktu, alokasi waktu, dan juga pengkondisian siswa atau peserta didik pada saat pembelajaran maupun saat diskusi kelompok. Karena waktu pembelajaran tersebut yang saya lihat adalah manajemen waktunya kurang sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya dan teman-teman saya buat. Karena hal tersebut salah satu faktornya adalah dari peserta didik yang sangat aktif sekali, entah aktif berdiskusi, aktif bersosialisasi, aktif dalam pembelajaran, sehingga dua hal tersebut menurut saya perlu untuk dipelajari lagi dan diulas lagi terkait bagaimana manajemen waktu yang baik dan bagaimana juga untuk pengkondisian peserta didik pada saat pembelajaran. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan teori perkembangan kognitif Piaget, peserta didik SMA itu umurnya sekitar 15 sampai 18 tahun. Nah, ini mereka itu berada pada tahap operasional formal, yang dimana mereka itu mampu untuk berpikir abstrak, berpikir logis, dan berpikir kritis ya. Nah, kemampuan kognitif itu kan lagi masa perkembangan, sehingga membuat mereka itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, dan juga mereka menjadi sangat aktif dan suka bersosialisasi dengan teman sebayanya. Makanya pada tahapan ini sangat wajar apabila siswa-siswa di kelas itu sangat aktif sekali, dan hal ini perlu kita pelajari lagi bagaimana cara mengkondisikan siswa tersebut agar siswa tersebut merasa tidak terhakimi dan tetap nyaman untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Kalau misalkan kita kaitkan dengan teori perkembangan peserta didik, itu kondisinya bahwa setiap siswa itu memiliki karakteristik, kebutuhan minat, dan motivasinya, dan juga tingkat perkembangannya yang berbeda-beda. Nah, kalau dari teori konstruktivisme, itu peserta didik pasti akan lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran apabila mereka itu dapat membangun pengetahuannya sendiri. Nah, sehingga waktu di pembelajaran, waktu mereka diskusi, mereka sangat aktif dan rasa ingin tahunya sangat tinggi, sehingga mereka diskusinya cukup lama dan menyebabkan waktu pembelajarannya jadi agak sedikit molor seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita kaitkan dengan teori Vygotsky, nah interaksi dan bimbingan guru itu sebenarnya sangatlah penting untuk mengarahkan siswanya agar tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Nah, dari pembelajaran kemarin itu, pengkondisian siswanya masih cukup sulit ya, karena siswanya benar-benar sangat aktif sekali. Ada yang aktif secara kinestetik, ada yang aktif secara berbicara, ada yang aktif secara pemikiran. Jadi anak-anaknya sangat bermacam-macam, sehingga perlu pengkondisian yang efektif agar waktu pembelajarannya bisa berjalan sesuai dengan rancangan. Secara keseluruhan, anak-anak di waktu pembelajaran itu sangat aktif sekali. Mereka cukup antusias ketika kita melakukan pembelajaran di luar kelas maupun di dalam kelas, karena mereka merasa bahwa kebutuhan untuk bergerak mereka tercukupi, karena kita harus keluar kelas, kemudian kita membuat simulasi wifi menggunakan lingkaran, sehingga ada yang berjalan, ada yang bergerak. Nah, hal ini membuat mereka cukup tertarik untuk melakukan pembelajaran yang sedang mereka pelajari pada hari itu, dan mereka menjadi lebih memiliki gambaran visual terkait materi kedudukan titik terhadap lingkaran. Selanjutnya saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya terkait PPL di SMA Negeri 9 Yogyakarta. Saat pertama kali saya melakukan observasi terbimbing, saya melihat bahwa siswa-siswa di SMA Negeri 9 Yogyakarta ini sangat-sangat aktif sekali, dan sangat aktif, sangat bersemangat, sangat ceria. Jadi mereka semuanya aktif berbicara maupun mengobrol bersama teman-teman sebayanya.
Nah, untuk pembelajaran sendiri, mereka cukup antusias untuk mengikuti pembelajaran karena kembali lagi ke teori Piaget bahwa mereka itu dalam masa berkembang ya, sehingga mereka rasa ingin tahunya cukup tinggi seperti itu. Pengalaman saya waktu mengajar di salah satu kelas, saya mendapatkan ada salah satu peserta didik yang dimana dia sering kelelahan, sering merasa cepat lelah setelah pelajaran sebelumnya. Jadi ketika pelajaran matematika, dia itu sudah merasa lelah dari pelajaran sebelumnya, dan dia pasti selalu keluar kelas, entah itu untuk makan, minum, jajan, ataupun ke toilet, atau hanya sekedar untuk menghirup udara segar di luar kelas. Nah, ini menjadi perhatian saya karena kembali lagi bahwa di anak-anak remaja SMA ini mereka pada tahapan operasional formal, yang dimana perkembangan remaja ini kebutuhan untuk bergeraknya sangat tinggi, kemudian mereka juga mencari kenyamanan, dan juga mereka sedang berusaha untuk mengelola terkait regulasi emosi dan juga energi pada saat belajar. Jadi hal ini adalah wajar bagi anak-anak remaja SMA. Nah, maka dari itu, dari perilaku siswa tersebut yang selalu keluar kelas sebelum pembelajaran matematika itu dapat kita pahami sebagai bentuk self-regulation atau regulasi terhadap diri sendiri ya. Jadi ini masuk pada teori Erikson, identity versus role confusion. Jadi di sini dia itu melakukan regulasi sederhana untuk memulihkan energi dan konsentrasinya. Jadi dia setelah merasa penat, membutuhkan jeda, jadi dia harus bergerak dulu, berjalan, menghirup udara segar di luar kelas, ataupun jajan sedikit gitu, agar dia memiliki energi yang cukup lagi untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Dari perilaku salah satu siswa tersebut, hal itu adalah sejalan dengan teori kebutuhan dasar belajar, yang dimana bahwa kondisi fisik dan kondisi psikologi siswa itu sangat mempengaruhi untuk kesiapan belajar siswa tersebut. Nah, dari pengalaman tersebut, saya akhirnya mencoba untuk menerapkan strategi memberi jeda transisi 3 menit sebelum pembelajaran matematika dimulai. Jadi, tidak hanya kepada siswa tersebut, kepada semua siswa, saya memberikan jeda dulu 3 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi, mereka bisa untuk merefresh kembali energi yang sudah mereka keluarkan di pembelajaran sebelumnya. Jadi ada yang istirahat, ada yang mengobrol bersama temannya, ada yang berdiskusi. Jadi saya memberikan waktu kepada anak-anak selama 3 menit untuk beristirahat. Kemudian setelah selesai istirahat, mereka akan melanjutkan pembelajaran. Nah, untuk salah satu siswa yang sering keluar tersebut, saya memberikan komunikasi personal kepada siswa tersebut bahwa boleh keluar kelas, tapi jangan jauh-jauh, jangan kelamaan, dan kamu harus tahu bahwa waktu yang diberikan itu tidak banyak. Karena kembali lagi bahwa apabila kita memberikan banyak waktu, nanti waktu pembelajaran akan habis hanya untuk jeda istirahat. Jadi saya memberikan pendekatan komunikasi kepada anak tersebut untuk segera memberikan jeda, lalu mengumpulkan energi, kemudian segera kembali ke kelas. Nah, dari pengalaman tersebut saya belajar bahwa ternyata dalam membuat rancangan pembelajaran itu tidak hanya berisi langkah-langkah pembelajaran, tapi saya juga harus menyiapkan segala persiapan sebelum maupun sesudah dari langkah-langkah pembelajaran tersebut. Seperti contohnya adalah kesiapan fisik maupun psikologis peserta didik. Jadi selain menyiapkan pembelajaran, saya harus menyiapkan juga bagaimana siswa tersebut agar siap untuk melakukan atau menerima pembelajaran yang akan saya sampaikan. Nah, dari kuliah pemahaman peserta didik selama 1 semester ini, saya belajar banyak hal bahwa kita sebagai guru itu selain mengajarkan materi atau memberikan ilmu atau transfer ilmu, kita harus memahami peserta didik secara keseluruhan dan secara individual, karena kembali lagi bahwa dalam satu kelas peserta didiknya itu tidak sama, alias mereka berbeda-beda, sehingga kita perlu untuk memahami karakteristik maupun sifat-sifat dari peserta didik yang akan kita bimbing untuk belajar. Nah, dari hal tersebut, dari kuliah pemahaman peserta didik, saya jadi sedikit tercerahkan bagaimana cara untuk mengkondisikan siswa untuk menyiapkan pembelajaran dan juga pengondisian siswa pada saat di pembelajaran tersebut.
Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas Matematika A yang telah berjuang bersama dalam 1 semester ini. Semoga nanti di semester 2 kita bisa lebih semangat lagi dan tetap saling menguatkan. Kemudian saya juga ingin berterima kasih banyak kepada Pak Hongki selaku dosen dari mata kuliah pemahaman peserta didik. Terima kasih Bapak atas ilmu yang sudah Bapak berikan kepada kami. Terima kasih atas segala ilmunya sehingga saya mendapatkan sesuatu informasi baru atau hal baru terkait bagaimana untuk memahami peserta didik. Sekian untuk video hari ini, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.